Aman dalam, balik lagi sama gue Babon. Kali ini gue akan berbagi tips buat kalian bagaimana mengatasi shock breaker kalian yang kurang nyaman, shock breaker, dengan bobot di 80 sampai 100 kg. Jadi, ayo kita simak. Di depan gue ini ada sebuah shockbreaker Vespa eksklusif Excel PX yang sudah bekas dan masih utuh. Di sini gue akan membagi tips ke kalian bagaimana cara mengatasi shockbreaker yang sudah mulai lemas dan shockbreaker yang nyaman untuk kalian yang bobotnya segede gua. Gua itu beratnya sekitaran 100, hampir dan kurang lebih dikit. Jadi kali ini gua akan menceritakan dan membagi tips itu sesuai dengan pengalaman gua yang sudah gua gunakan shockbreaker custom yang gua lakukan ini. Oke, ini pertama ada shockbreaker yang masih utuh dan ini udah copotan motor. Dan tentunya sama pemilik sebelumnya ini sudah tidak digunakan dengan alasan ribbon shock yang sudah mulai pok. Oke. Dan berikutnya di depan gua ada per shockbreaker depan dengan model yang berbeda. Dan kemudian ini ada satu tipe pel belakang Vespa yang gue bawa untuk kalian lihat. Oke, tips yang pertama, biasakan kalian tentukan dulu tinggi dari pel yang akan digunakan. Ini pel bawaan Vespa dan motor, shockbreaker dan motor, dan ini pel bawaan shockbreaker depan dengan merek Vesgio. Oke, gue kesampingkan dulu belakangnya. Dari tingginya ini juga sudah menentukan akan ribbon dari shocks itu sendiri. Jadi makin panjang, otomatis travelnya pun akan makin tinggi dan tentu mempengaruhi kekerasannya. Setelah itu, gue juga sudah menyiapkan shockbreaker depan yang sudah gue buka. Pertama, kita harus buka shockbreaker yang utuh ini sampai dengan wujudnya seperti ini. Gimana caranya? Kalian sediakan obeng min dan kalian sediakan obeng pas, buka dengan arah berlawanan, dan di dalamnya itu ada cover ini, pel ini, kemudian ini, kemudian damper karetnya, kemudian ini susunannya. Setelah itu kendor, ini akan terbuka. Kalian angkat bagian ini, kalian angkat pelnya dan covernya. Oke. Untuk memilih shockbreaker yang masih layak dan masih bisa kita akalin untuk berat badan 100 itu terutama dari ribbon baliknya. Kalau dia empuk dan baliknya sudah mulai juga empuk, tandanya oli shockbreaker ini juga sudah kurang baik. Dan kita cek lagi yang satunya, ini empuk banget, baliknya juga empuk. Dari kedua shockbreaker ini, salah satunya ini masih bisa kita pakai. Jadi ditekan dia pun agak keras, dan di posisi tarik pun
dia cukup berat. Oke. Kemudian kalian ukur dulu berapa travel yang ada di shock breaker-nya. Ini sekitar 10. Oke. Batas toleransi shock itu di sini ada kelihatan bekasnya. Dia bisa mencapai batas toleransi di mana bekasnya? Ah, oh iya. Dia sisa di 2,5. Berarti 10 kurang 2,5. Nah, untuk bobot yang mencapai 100 kg, kita harus mengurangi, memperpendek jarak toleransi yang digunakan supaya ribonnya ini makin banyak. Nah, caranya gimana? Pertama, ada orang yang menggunakan pakai per belakang Vespa, shock breaker Vespa. Nah, ini per belakang Vespa Super yang ulirnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini bisa kalian pakai. Ini bisa kalian langsung pasang ke shock breaker ya. Namun, kalau kalian menggunakan per belakang, ribbon yang diberikan dari efek per belakang ini kurang nyaman. Kalau menurut gua, karena gue sudah mencobanya dan ini cenderung lebih keras. Jadi batas toleransinya travel shock ini bisa habis dan mainnya pun jadi sedikit banget. Karena material bahannya ini besaran per itu sekitar 9 mili dan per standarnya itu diameternya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6,5 mili. Dari besaran diameter per ini pun berpengaruh dari ruang pegas yang dihasilkan. Walaupun jumlahnya sama-sama 16. Nah, bagaimana solusi dari gue? Nah, gue biasanya melakukan kombinasi antara pernya. Jadi, gue akan menambahkan jumlah ulir per dari shock breaker gue yang lama dengan per depan Vespa juga, shock breaker Vespa, di bagian ulir padatnya, bukan di bagian ulir lebarnya. Berapa banyak jumlah yang akan gue tambahkan? Sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau gue pribadi, biasanya gue akan menambahkan 2,5 ulir. 2,5 ulir. Jadi kalau kita hitung ini ulir 1, 2, 2,5. Berarti ketemu di ulir baliknya. Kalian mau tambahkan jadi 3? Boleh, misalkan berat kalian lebih dari 100. Dan hasilnya pun gue sudah coba ini sampai Jakarta Bali dan gue merasakan nyamannya. Karena menurut gue, shock breaker yang dijual di pasaran itu hanya untuk memenuhi bobot pengemudi standar. Dengan pengemudi-pengemudi yang agak sedikit kurang standar kayak gue menemukan inovasinya dengan menambahkan per ini untuk di-combine ke sini. Oke, caranya gimana? Gue akan menggerinda per bagian ulir 2,5 ini dan gue akan mengelasnya di per yang ini. Dan nanti akan gue kasih tahu bagaimana susunan yang pas dan nyaman buat kalian bisa lakukan di rumah. Seperti apa sih susunannya, shock yang ditambahkan pernya, dan ribbonnya masih nyaman walaupun shocknya bekas. Yuk, kita mulai.
Oke, yang pertama gue akan menentukan per mana yang akan gue pakai. Oke, per yang dan motor gue akan pakai, dan per ini yang akan gue potong. Berapa jumlahnya? 2,5 ulir. Kenapa bagian yang pendek? Oke, gue hanya membutuhkan ribbon bawah untuk menjaga batas toleransi travel ini supaya full di 10 cm. Kenapa nggak pakai per bagian yang lebar? Per yang bagian lebar ini dia batas resistansi per bermain. Jadi misalkan gue pakai per yang lebar dengan lebar taruhlah 2,5 cm, jarak travelnya itu akan jadi lebih panjang. Kemudian ribbon yang akan dimainkan itu tidak lagi di bagian per utamanya, tapi melainkan nanti akan berubah di bagian bawah. Dan per toleransi tengahnya ini gak akan main, karena per yang kita tambahkan itu lebih empuk daripada per yang akan kita sambung. Oke, itu alasannya. Jadi gua akan potong 2,5 ulir per depan Vespa PX. 1, 2,5. Oke, gua pakai green aja. Berhubung ini aman, jadi gua nggak harus menggunakan glass dan gua tanpa harus menggunakan glove. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak bisa megang gerinda, boleh minta tolong ke tukang las. Oke, ulangi lagi. 1, 2,5. Oke, sip. Oke, dan ini gue yakin panas. Gue setengah ulir. Oke, ini hasil yang tadi gue potong dari soft breaker depan per. Setelah ini langkah-langkahnya adalah gue akan membakar per ini untuk memberikan efek rata di bagian permukaannya. Caranya gue sediain ini, dan ini akan gue klep. Setelah itu siapin torch, dan gue akan bakar bagian ini. Fungsinya buat apa? Karena posisi per tambahan ini adanya di paling bawah. Jadi gue butuh permukaan dari per ini untuk rata, sehingga mainnya per ini bisa sempurna. Emang menurut gue agak effort untuk ngakalin sebuah barang yang sudah kurang layak pakai, tapi hasilnya menurut gue ini cukup memuaskan. Ini bukan inovasi baru di dunia pervespaan. Ini udah dari zaman bahela. Gue pun ilmu ini juga dikasih tahu sama senior-senior pemain Vespa dulu, gimana cara mengatasi shock breaker yang empuk, karena bobot gua ini yang kurang sedikit agak gede, dan jujur usia pakai shock breaker gua dari yang sudah gua custom ini bisa sampai 2 tahunan. Jadi menurut gua langkah-langkah ini efisien lah untuk menghemat budget teman-teman bervespa. Kita sama-sama sharing bagaimana bervespa nyaman dengan bobot yang besar. Ya kalau kalian mau ngerogoh kocek agak dalam, sekarang udah banyak brand-brand shock breaker yang mumpuni seperti Itubo, ada SIP, ada BGM. Kalau lu mau high end lagi, lu mau ada Zilioni, bahkan Ohlin pun sekarang ngeluarin untuk Vespa. Jadi ya silakan. Gue tidak memaksakan untuk hal itu, tapi menurut gue main Vespa tuh nggak harus mahal, dan mau nyaman itu nggak harus mahal juga.
Jadi bahasanya tuh ngilmu angele untuk ketemu, ya kan? Oke, setelah gue lakukan treatment tadi, pembakaran tadi, biasanya gue akan menggerinda ulang. Oke, setelah ini membersihkan bagian permukaannya, gue akan menyatukan pel shockbreaker depan yang sudah gue potong ke shockbreaker ini. Dan dia jadinya akan sama rata. Oke, ini masih agak miring, gue masih harus membakarnya lagi. Saran gue, lo harus pakai sarung tangan yang tahan api, karena kalau ini sampai nempel ke kulit lo bakal mateng kayak sate. Jadi apa yang gue lakuin ini dari segi safety, tolong jangan dicontoh banget. Kalau lo mau cepet dingin, lo boleh pakai karburator cleaner buat ngedingininnya. Ukur lagi sampai ketemu permukaan ini tuh rata. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini rapat. Nah, setelah ini apa yang harus gue lakukan? Kita mengelasnya di bagian mana? Di bagian pinggir-pinggir pel tersebut. Dan gue mempersiapkan pel yang utuhnya. Gue akan pindah juga. Ya, kalian bisa lihat hasil dari pembakaran tadi, dia rata. Oke, ini bisa juga kalian balik, terus juga punya hasil yang sama, dia rata. Oke. Ini permukaannya, ini akan diketemukan di sini. Right. Selanjutnya, gua harus mempersiapkan alat las. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman, oh lu enak bang, lu ada mesin gerinda, lu ada mesin las, ya lu copot shockbreaker lu bawa ke tukang las, partner. Itu paling biayanya cuma 10.000, lu minta potongin pel sama ngelasnya. Jadi daripada lu beli shock di tubuh, ya kan, gua posisikan dulu supaya dia sesuai. Oke, gua siapkan alat lasnya. Oke, untuk safety-nya gua harus pakai helm. Oke, setelah dilas dan kita finishing pakai gerinda.
sebenarnya kalau kalian mau awet, setelah dilas ini kalian amplas, terus kalian pilok untuk mengurangi resiko karat dari hasil lasnya. So, setelah ini terus kita tentukan shock breaker yang mau dipakai. Yang tadi awal gue bilang, yang ditekannya masih agak keras dan ditariknya juga masih keras banget. Oke, akhirnya shock breaker ini yang gue pilih. Kemudian bagian lasannya itu ada di bagian paling bawah. Jeng jeng. Oke. Kenapa bagian ulir yang pendek ada di bawah? Tadi gue udah jelaskan, karena dia untuk menjaga travel dari asnya bermain. Karena bagian per itu yang menjadikan rebound itu bagian ulir yang jarang-jarangnya, dan bagian bawahnya itu hanya penopang rebound atasnya. Gitu. Setelah tadi kita ukur panjang travelnya 10 cm dan batas toleransi habisnya 2,5 cm, gue yakin sekarang batas travel habisnya bisa 10 dan turun batas toleransinya itu ada di sekitar 4 sampai 5 cm. Jadi sekitar nambah 2 cm sampai 3 cm. Nah, di batas toleransi itulah yang menjaga shock breaker ini tetap bermain empuk di bobot-bobot kalian yang 100 kilo kurang lebih dikit gitu. Nah, kenapa gue nyaranin pakai shock breaker, pakai per shock breaker depan? Jadi gini, di awal gue kasih contoh ada per belakang shock breaker Vespa. Pakai shock ini enak juga, tapi agak lebih keras. Yang dikalahkan dari penggunaan per belakang ini yaitu covernya. Lo nggak bisa pakai cover shock breaker depannya. Nah, kalau lo pakai per depan dan nyambung ulir bagian bawahnya seperti yang tadi udah gue lakuin, kalian tetap bisa pakai rumah originalnya, dan ini bisa masuk, kemudian ini masuk, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi nggak akan kelihatan bahwa per di dalamnya sudah kita tambahkan. Jadi kenapa kadang-kadang teman-teman suka nanya, Bon, badan lu gede, kok shock breaker lu nggak ambles? Iya, karena gue punya ilmu meringankan khusus. Sebenarnya enggak, di dalam shock breaker ini ada per yang sudah gue custom, dan itu nggak kelihatan. Jadi setelah itu, nih, gue pasang covernya. Ini gue masukin pernya, ini covernya, kemudian, nah ini bedanya. Saat kita masuk tekan as shock breakernya, ini agak susah. Mungkin gue harus minta bantuan temen gue untuk pasang shock breaker ini. Ini setelah tadi pernya gua cat, susunannya sama nih, cover kalengnya. Yang kedua, pernya yang di bagian las itu ada di bagian bawah. Terus damper karetnya. Kemudian cover plastiknya, dan yang terakhir ini. Oke, ini setelah dipasang semuanya, dan jadinya bentuk shock breaker standar.
Dan ini karena embernya udah pada pecah, jadi ini bentuknya. Dan kalau kita mainin reboundnya ini oke. Ini jadinya bentuknya tetap standar. Oke, itu tadi tips dan trik dari gua untuk mengatasi bobot kalian yang lebih kurang 100 kilo di Vespa. Jadi saran gua, main Vespa tuh nggak perlu mahal, tinggal gimana kitanya. Mari bervespa, mari berkarya. Selamat mencoba.